sulitnya atau begitu menantangnya ketika, dihadapkan pada situasi yang sangat tidak nyaman, menyesakkan dada dan kemudian Anda, ya dituntut untuk mengambil keputusan, memaafkan atau enggak. Nah, lagu yang baru saja kita dengarkan, Long Road to Forgiveness, yang dibawakan oleh Brad Dennen dengan featuring Jason Mraz, ini rasanya pagi hari ini membawa kita merasakan bahwa iya ya, perjalanan untuk bisa memaafkan itu nggak sebentar, ada fase-fase, ada urutan-urutan, bahkan mungkin kita harus balik lagi dari awal, terus sampai akhirnya bisa mengambil keputusan untuk memaafkan. Selamat pagi, semangat untuk Anda semuanya. Pagi hari ini kami menyapa Anda melalui program Smart Happiness di 26 tahun Smart FM Network, your truly business partner. Dan di kesempatan pagi hari ini dalam Smart Happiness kami mau mengajak Anda membahas mengenai 5 mitos memaafkan. Apa sajakah itu? Siap-siap, siapkan alat tulis Anda juga atau iPad Anda atau apalah gitu ya yang bisa Anda pergunakan untuk mencatat. Saya sudah bersama-sama dengan motivator nasional di bidang leadership and happiness. Ada Pak Arfan. Selamat pagi, Pak Arfan. Selamat pagi Mbak Ola, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Kita jumpa kembali ya. Semangat ya Pak Arfan ya. Baik. Alhamdulillah Mbak Ola ya. Yes, Pak Arfan, sebelum kita ngomongin memaafkan ini, ya mitos-mitos yang ada di dalamnya, boleh dong dari lagunya yang ya slow, syahdu gitu ya, mendayu-dayu, tapi dalamnya itu kalimatnya bagus-bagus loh. Nah, silakan Pak Arfan, mungkin ingin memberikan highlight di bagian mana dulu sebelum kita melaju membahas mengenai mitos memaafkan ini. Ya, terima kasih banyak Mbak Ola ya. Ini lagu yang bagus sekali dari Brad Dennen dan Jason Mraz ya. Kalimatnya juga bagus sekali nih kalau kita renungkan nih ya. It's a long road to forgiveness. Jadi adalah sebuah jalan yang panjang untuk mencapai memaafkan itu. But I got nothing behind. Tapi saya nggak punya sesuatu untuk di belakang saya gitu. I will be there to bear witness. Ya, saya akan ada di sana untuk membuka kesaksian saya. And I got love in this heart of mine. Dan saya mempunyai cinta di dalam hati saya. Ya, a tiny little teardrop in the ocean. Ya, ada apa istilahnya itu buih-buih yang ada di lautan, di samudra, whose ripples never reach the shore. Yang apa namanya itu ombaknya itu tidak pernah mencapai permukaan tanah gitu ya. And I was at war with my emotion. Dan saya berada pada peperangan yang ada di dalam diri sendiri itu. Ya, ada war katanya. But I never knew what I was fighting for. Tapi saya sebenarnya nggak terlalu tahu apa sih sebetulnya yang sedang saya perjuangkan gitu. Ya, is along to forgiveness. Ya, panjang sekali itu untuk mencapai yang namanya memaafkan itu. But I got nothing but time. Tapi saya nggak punya apa-apa selain waktu, dia bilang gitu. Ya, but I will be there to bear witness. Tapi aku akan ada di sana untuk mendapatkan, membuka kesaksian. And I've got love in this heart of mine. Dan aku punya cinta. Nah ini nih, jadi kunci memaafkan tuh nanti adalah pada cinta nanti ya. Aku mempunyai cinta di dalam hatiku. Forgiveness is the greatest kind of love there is. Memaafkan itu adalah bentuk yang tertinggi dari yang namanya cinta itu. Best believe in what you can't see. Percaya pada apa yang tidak bisa kita lihat gitu. Let faith be your evidence. Biarkan keyakinan, keimanan gitu untuk menjadi buktimu. You got to shine a light on the path back your home. Cause after all, forgiveness is a long damn road. Ya, kamu akan mendapatkan cahaya ketika kamu pulang ke rumah. Ya, karena di atas segalanya memaafkan itu adalah dia bilang a long damn road. Gitu. Betul. Jalan yang sangat panjang gitu. Ya, penuh dengan perjuangan, penuh dengan peperangan melawan diri sendiri. Tapi intinya nanti ada pada kata cinta itu Mbak Ola. Iya. Oke. Saya seperti sedang kayak deja vu gitu loh Pak Arfan membahas tema ini. Karena ya karena saya merasakan perjalanan panjang itu dan membuktikan gitu dan selalu ada momen-momen untuk menguji kembali, memastikan benar, yakin sudah memaafkan gitu ya. Dan sangat ringan sekali dan ya saya merasakan ada apa ya suasana yang damai gitu loh di dalam hati yang
itu hanya bisa dirasakan, hanya bisa kita syukuri, nikmati ketika memaafkan itu, mengampuni itu sudah kita lepaskan, sudah kita berikan gitu loh Pak Arfan. Nah, kita mau undang dulu smart listener ya Pak Arfan ya untuk berbagi ya. Smart listener, mungkin dalam beberapa tulisan saya sendiri gitu di Instagram ya, saya bercerita ada banyak fase-fase yang sangat sulit sekali untuk benar-benar memaafkan, karena marah, dendam luar biasa, apalagi ketika kita dikhianati gitu. Waduh, itu rasanya. Nah, apakah smart listener ada mengalami atau punya pengalaman yang sama? Cerita dong ya. Adakah peristiwa yang menurut Anda itu berat banget buat Anda untuk Anda pada akhirnya bisa memaafkan? Sudah berhasil memaafkan atau masih dalam perjuangan memaafkan? Silakan Anda boleh sharing ke 0812 11 12 959, dan kemudian Anda juga bisa chat kami di YouTube di kanal Smart FM ya. Dan kemudian Anda bisa juga WhatsApp di 0812 11 12 959. Sebelum kita jeda, Pak Arfan boleh dijawab dengan singkat. Memaafkan ini sama sekali samakah atau berbedakah dengan yang selama Lebaran kemarin kita ucapkan itu, kayaknya se-Indonesia ngucapin mohon maaf lahir dan batin. Ya. Silakan Pak Arfan. Terima kasih Mbak Ola ya. Pertanyaan bagus sekali ya. Jadi kalau saya lihat, kalau kita amati ya, itu kan kita yang namanya ketemu orang dia di hari-hari ini kan mau kenal mau nggak kenal gitu, mau punya sejarah dalam hidup kita atau mungkin baru pertama kali melihat kita, itu langsung kan mohon maaf lahir batin kan. Jadi kalau saya melihat itu kata-kata mohon maaf lahir batin itu adalah SOP. SOP-nya Lebaran gitu ya. Kalau belum mengucapkan kata-kata itu kayaknya belum afdol gitulah. Ya, jadi saya melihat itu lebih kepada SOP saja gitu. Ya, prosedur saja gitu ya. Jadi itu tidak menyentuh hakikat yang sebenarnya dari minta maaf dan memaafkan gitu Mbak Ola. Ya. Nah, kenapa memaafkan itu sulit, Mbak Ola? Karena memaafkan itu bukan fitrahnya manusia. Memaafkan itu bukan kecenderungannya manusia. Kecenderungan manusia itu adalah sense of justice, Mbak Ola. Kita sebagai manusia itu kepingin merasakan keadilan, benar nggak Mbak Ola? Betul. Yang namanya memaafkan itu bertentangan dengan prinsip keadilan. Ya. Bertentangan itu. Ya, jadi setiap manusia itu dalam dirinya itu ingin mewujudkan keadilan. Gitu. Fitrahnya itu adalah keadilan. Sehingga ketika kita melihat ada sesuatu yang tidak adil, kita marah nggak? Marah gitu. Jangankan berkaitan dengan diri kita ya. Jangankan kita yang disakiti orang ya. Kita melihat ada orang yang tidak kita kenal, diperlakukan dengan tidak adil, dizalimi, kita marah kan? Betul. Nah itulah fitrah kita. Fitrah kita itu adalah kita menghendaki yang namanya keadilan, yang namanya sense of justice. Nah apalagi ini bukan menzalimi orang lain, kita yang sebagai korbannya. Oh nggak bisa ini gitu. Jadi ketika Anda ingin membalas, itu namanya Anda manusia, Mbak Ola. Oke. Pak Arfan sampai di situ dulu ya. Mari kita coba sedikit renungkan, elaborasi dulu sambil ngopi ngeteh ya, smart listener. Anda yang dalam perjalanan hati-hati ya, meskipun sudah padat dan kembali WFO, tetap berhati-hati. Kita coba sikapi ini ya, gali dan bongkar mitos memaafkan ini nanti di part yang kedua. Silahkan buat Anda yang mau berkomentar dan menjawab pertanyaan saya tadi boleh ya. Kirimkan ke 0812 11 12 959. Sejenak kita hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Semangat pagi buat Anda yang baru saja merapat bersama-sama dengan kami dalam Smart Happiness ya. 5 mitos memaafkan. Ini yang menjadi topik bahasan kami. Kami ingin menyapa Anda yang ada di Jux Music yang bergabung bersama dengan kami dari berbagai kota, nanti saya akan sebutkan. Saya juga ingin menyapa dan memanggil Anda yang ada di Makassar, Manado, Banjarmasin, Balikpapan, kemudian Anda yang ada di Palembang, Pekanbaru, Medan, Surabaya, Yogyakarta, Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, dan kota-kota di sekitarnya. Yuk ikut serta dalam perbincangan di kesempatan pagi hari ini ya, dan Anda bisa berkomentar melalui YouTube di kanal Smart
Smart FM atau juga di Facebook karena kami sedang live di sana, atau Anda juga bisa pergunakan WhatsApp kami di 0812 11 12 959. Pak Arfan, mari kita mulai bongkar satu persatu ini soal mitos memaafkan ya. Banyak yang mengatakan, aduh memaafkan itu kayaknya nggak mungkin lah ya. Sakitnya tuh di sini ya. Enak aja dia yang udah menyakiti terus kita mesti memaafkan, seolah-olah memaafkan buat orang lain. Apakah sebenarnya memaafkan buat orang lain atau buat diri sendiri? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang pasti akan terjawab lewat mitos-mitos itu. Pak, kita buka dulu mitos yang pertama. Silakan Pak Arfan. Terima kasih banyak Mbak Ola ya. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa memaafkan itu sulit, ya enak banget dia udah bikin kesalahan terus kita maafkan. Itu tanda bahwa Anda manusia, itu dulu. Oke. Itu tanda bahwa Anda manusia. Yang namanya manusia itu selalu ingin mewujudkan keadilan gitu. Keadilan bagi dirinya dan keadilan bagi orang lain. Karena ingin mewujudkan keadilan itu adalah fitrah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita gitu. Sehingga Anda mungkin pernah mendengar istilah ini ya, mata dibalas mata kata gitu ya. Hidung dibalas hidung, gigi dibalas gigi. Ya. Tapi kemudian Mahatma Gandhi mengatakan kalau mata harus dibalas mata, itu kita akan banyak sekali menemui orang di dunia ini yang buta, kata Mahatma Gandhi. Betul. Ya, nah, jadi kenapa sulit sekali gitu kita memberikan maaf itu? Ya karena ada mitos-mitos ini. Nah, mudah-mudahan dengan pembicaraan kita pada pagi hari ini, kalau kita bisa hancurkan mitos ini satu persatu, itu kita akan lebih mudah untuk memaafkan gitu. Ya, sehingga memaafkan itu tidak harus menjadi jalan yang terlalu panjang dan berliku, tapi menjadi jalan yang lebih sederhana dan lebih indah bagi kita gitu, Mbak Ola. Ya. Kita mulai dari mitos yang pertama. Mitos yang pertama itu adalah ini, memaafkan adalah untuk kepentingan orang yang menyakiti kita. Betul, betul. Betul. Jadi kita bilang apa? Enak aja, udah dia nyakitin kita, ya, kemudian kita memaafkan, selesai begitu aja. Nggak bisa dong. Nah, itu naluri kemanusiaan kita tuh yang lagi ngomong tuh. Ya, sense of justice kita yang lagi ngomong tuh gitu. Ya. Nah, mitos ini sesungguhnya totally wrong nih Mbak Ola, ya. Dan ini dibuktikan oleh seorang dokter yang namanya Dr. Gerald Jampolsky. Dr. Gerald Jampolsky ini adalah seorang dokter medis gitu, yang akhirnya menemukan bahwa ternyata orang-orang yang pergi ke dokter itu Mbak Ola, 70% orang yang pergi ke dokter itu penyakitnya bukan penyakit fisik, betul, tetapi penyakit karena pikiran gitu, yang dia sebut dengan psikosomatis gitu. Penyakit karena pikiran gitu. Nah, dan salah satu pikiran yang paling membebani kita adalah ketidakmampuan kita untuk memaafkan orang lain. Betul, betul. Gitu. Analoginya menarik ya. Kalau kita tidak mampu memaafkan orang lain, kita itu ibaratnya jalan pakai ransel, Mbak Ola. Kan kita kalau berjalan itu kan selalu ke masa depan ya. Betul, betul. Kita berjalannya kan ke depan. Tapi kita bawa ransel, dan ransel itu isinya adalah batu-batu yang sangat berat gitu. Sehingga akhirnya kita kepayahan gitu. Langkah kita ke depan itu selalu terhambat gitu oleh tarikan ke belakang gitu. Jadi orang yang tidak mampu memaafkan itu selalu tertarik ke belakang, ke masa lalunya gitu. Dan Gerald Jampolsky kemudian menemukan bahwa karena dia tidak mampu memaafkan, maka akan muncul kan yang namanya body and mind itu kan sebuah kesatuan ya Mbak Ola ya. Body, mind, and soul itu kan sebuah kesatuan. Walaupun masih ada juga di masa sekarang ini dokter gitu yang melihat bahwa body dan mind itu sesuatu yang terpisah gitu. Ini totally wrong gitu. Ya, sakit di badan ya sakit di badan gitu ya. Iya, sakit di badan yang diobati di badan gitu. Masih ada loh di zaman sekarang ini dokter-dokter yang seperti itu gitu cara berpikirnya. Nah, Gerald Jampolsky ini tidak seperti itu. Jadi dia mengatakan, oh ini kalau Anda sering merasa pusing, sering sakit punggung, sakit leher, sakit perut yang berulang-ulang, depresi, cemas, jangan-jangan itu bukan penyakit fisik. Betul. Itu adalah karena Anda tidak mampu memaafkan orang lain. Kenapa? Karena kalau yang namanya nggak mampu memaafkan, kan berarti kita menyimpan kemarahan, kan Mbak Ola ya? Betul. Kita kan menyimpan kemarahan. Kemarahan itu kan ibarat api ya, disimpan sama kita. Berarti yang rusak siapa? Kita sendiri. Karena kita membiarkan dia nyala di dalam dan membakar. Kita membiarkan dia nyala di dalam, nyamber kemana-mana. Iya, betul, betul.
Berarti sekarang kalau saya menghilangkan kemarahan dari diri saya, itu untuk kepentingan siapa? Betul. Itu Mbak Ola. Jadi ini bukan sekedar kalimat-kalimat bagus, Ya. kalimat-kalimat yang indah dengan mengatakan apa? Kalau memaafkan itu adalah untuk dirimu sendiri. Cuma yang ada di Al-Quran atau di Bible, di kitab-kitab suci, bukan. Ini sebuah ya, kalau para ulama ya, para ulama, ustadz, pendeta, pastor gitu ya, biksu itu menjelaskan dari sudut pandang agama. Kalau saya lebih suka menggunakan pendekatan ini ya, pendekatan psikologi positif, bahkan pendekatan kedokteran gitu. Ya. Yang mengatakan bahwa penyakit-penyakit itu sesungguhnya penyebabnya adalah karena engkau tidak mau memaafkan gitu. Jadi dengan pendekatan yang logis ini menjadi makin terbuka kan bahwa saya yang menyimpan kemarahan. Terus saya berharap dia yang sengsara gitu. Enggak dong, yang nyimpan penyakit saya kok. Nah, supaya saya sembuh gimana? Ya saya harus lepaskan ini dari diri saya. Nah, itulah yang namanya memaafkan gitu. Iya, ini yang sering saya temukan kalau saya berbincang, ini kan ibu saya jaraknya jauh ya di Medan dan saya di Medan, Jakarta. ya. Jadi kalau berbincang gitu loh, Pak Arfan gitu ya, smart listener, tanya kabar, apa kabar mam gitu, nada bicaranya sudah berbeda dan kemudian sudah mulai menceritakan, iya nih leher mama lagi sakit, pundaknya aduh sakit luar biasa, nggak tahu tangan kanan nih kayak nggak bisa digerakin, sakit luar biasa. Pelan-pelan terus kemudian saya ya ajakin ngobrol dulu kan supaya beliau tuh mengakui, mama lagi marah sama siapa? Enggak kok gitu. Yang bener. Baru setelah kemudian ya makin panjang obrolan kita, mulailah cerita gitu ya, cerita nyamber kemana-mana, akhirnya kebuka, itu dia, itu sebabnya mama lalala. Terus mulai saya akhirnya ketemu tuh mam, udah ketemu kok sebenarnya karena gini, coba deh mama udah maafin aja nggak apa-apa ya, akuin dulu ya, akui bahwa marah ya, kesel itu normal, nggak apa-apa, nanti pelan-pelan pasti rasa sakit di pundak, di tangan itu perlahan-lahan akan enteng sambil nanti diurut-urut ya gitu. 2 hari kemudian saya telepon, gimana mam? Iya yang kamu bilang. Jadi mama yang beruntung ini ya. Mama yang beruntung punya anak yang memahami itu gitu. Jadi saya sudah tahu persis tuh Pak Arfan, maksudnya mama kan tidak mau langsung mengatakan, tapi udah kebayang tuh sakitnya di bagian-bagian mana. Saya sudah bilang, mama lagi marah sama siapa gitu. Iya. Atau itu awal yang bagus ya untuk entry point, untuk memancing gitu ya. Atau mulai kalau misalkan asam lambung naik gitu ya, sudah mulai sakit dan mengkonsumsi obat sakit, mas saya tanya gitu, mama lagi khawatir tentang apa? Keluar tuh baru ceritanya. Kalau asam lambung itu biasanya berkaitan dengan kekhawatiran, Mbak Ola. Iya, jadi lagi khawatir tentang apa? Mulai tuh, aduh kamu sendirian di Jakarta, gini. Dengan berbincang dan keluar gitu, jadi perlahan-lahan sudah dibawa ke hal-hal yang jadi cerita lucu dan sebagainya gitu loh Pak Arfan. Tapi ini tidak mudah kalau menurut saya Pak Arfan, tadi Bapak mengatakan mitos yang pertama ini untuk kepentingan orang lain. Karena kita banyak sekali tetap mempertahankan, kok dia enak sih? Tetap dengan setelah dia berbuat dan aku yang disakiti begitu ya. Kok dia tetap melenggang, dia enak aja, dan ada kecenderungan kita berdoa begini, mudah-mudahan Tuhan membalas. Ini apakah masuk dalam mitos yang nanti mungkin kita ada di dalam 4 mitos yang berikutnya gitu ya, berharap ada pembalasan kepada dia gitu. Ya supaya kita puas gitu ya. Nah, boleh nggak tuh kita pikirkan kayak gitu? Pak Arfan, nanti kita bahas di sesi berikutnya ya. Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung, tetap bersama dengan kami. Bagaimana dengan Anda? Sudah melampaui mitos yang pertama tadi? Sudah berhasil melewati itu? Atau ternyata masih terjebak di mitos yang pertama? Anda boleh sharing. Kami tunggu, dan setelah beberapa pesan berikut ini kami kembali untuk Anda.